Ngeri banget.
Jadi setelah pintu ditutup seperti ini, baru kita pemasangan dari dalam. Untuk contoh di bagian lantai, pemasangan peredamnya itu jangan sampai nimpa ke bagian relnya. Jadi kita masang harus di sela-sela relnya ini sampai ke bagian yang paling kecil-kecil gini, sela-selanya itu mesti kita kasih rubber batil. Habis itu kita timpa lagi dengan lapisan rubber batil, baru kita bisa finishing ke bagian belakang. Jadi kenapa seperti itu? Biar benar-benar pemasangannya rata dan seragam. Karena kalau kita pasangnya lompat-lompat belakang, terus ke depan, baru ke tengah, nanti hasilnya nggak bakal rata. Jadi kalau bisa pemasangan dari depan, baru mundur ke belakang. Untuk di bagian lambung belakang, di sini itu ada blowernya. Terus kita pemasangan ini peredam kita sudah mentok sampai ke baliknya blower ini sampai ke bagian paling bawah. Caranya gimana? Jadi ini kita lepasin dulu semuanya, tapi nggak sampai dia lepas copot, nggak. Setelah kita lepasin baut-baut pengaitnya, kita geser, tangan bisa masuk, baru kita pasang full sampai ke bagian paling bawah dari lambung sebelah kiri. Sementara untuk di bagian kolong depan dari Nissan Serena, seperti ini pemasangannya. Ini sudah kita kasih dua lapis rubber batil, lengket banget karena sebelum mulai pemasangan, setelah kita cuci bersih, kita kasih lem dulu, baru mulai kita pasang. Sampai ke bagian sini juga sudah full dengan lapisan rubber batil. Tinggal habis ini kita finishing dengan peredam foam. Jadi si peredam foamnya itu nggak akan nempel di plat besi, tapi nempel di lapisan rubber batil. Oke, terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Ini udah benar-benar empuk banget. Ini nggak langsung nempel ke besi ya, ini nempelnya ke lapisan rubber batil. Oke, habis ini kita kasih pewarna hitam di lapisan rubber batilnya biar benar-benar rapih. Jadi saat mobil ini di parkiran, orang nggak akan tahu kalau depannya ada peredam. Oke, lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang. Jadi mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus ke bagian dalam, tempat bagasi, tepung belakang sampai ke lambung belakang, lantai full sampai ke bagian balik dashboard juga sudah full rapat dengan lapisan rubber batil, termasuk ke bagian plafon. Udah bener-bener padat banget. Habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Peredam foam sudah berhasil kita pasang. Jadi mulai dari bagian belakang sudah kita kasih dengan lapisan peredam foam, ke bagian dalam tepung belakang lambung sudah full rapat dengan peredam foam, sampai ke bagian bagasinya juga sudah full rapat dengan peredam foam. Terus kalau bagian tengah seperti yang saya jelasin tadi, memang kalau ini kita kasih foam nanti nggak akan bisa dipasang si karpet.
kembali lagi, dan presisi banget. Ini buktinya, nut-nutnya ketemu semuanya, nggak ada yang mangap, nggak ada yang benggang, dan plafonnya juga utuh banget. Ini benar-benar semuanya kembali seperti mobil kemarin waktu kesini. Dan suara platnya padet banget ya, dan padatnya merata. Pintu belakang setelah dikasih peredam, fungsi power back door-nya tetap normal. Ini yang untuk buka, ini untuk tutup. Kita lihat normal semuanya. Di bagian atap bener-bener padet banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Aman semuanya. Jadi yang merah ini adalah sabuk pengaman karena saya lagi nggak pakai sabuk. Bawahnya adalah parking brake karena memang lagi kondisi handrem saya pakai. Terus door open, ini saya tutup. Selebihnya aman semuanya. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi coba test drive di medan perumahan tempat kita biasa ngetes hasil kerjaan kita. Ini langsung di aspal kasar. Kalian dengerin suara bandnya. Kita di speed 50. Asik banget suara ban, bener-bener jauh berkurang. Bener-bener perubahannya kerasa banget. Jadi Serena ini setelah kita kasih peredam, bener-bener jadi jauh lebih maknyus. Pengerjaannya memang 2 hari. Jadi kalau Nissan Serena itu kita nggak bisa selesaikan dalam 1 hari karena memang ngebongkarnya bener-bener rumit, masangnya lagi juga bener-bener rumit. Tapi hasil yang didapat bener-bener maknyus banget. Untuk total biaya peredam seperti ini habisnya di angka 10 juta rupiah, pengerjaan 2 hari. Mobil ini datang dari kota Solo dan sekarang di hari kedua sudah siap serah terima kunci dan langsung gas ke kota Solo. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Nissan Serena C26 ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Di channel Serena Dewa, kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya Lutfi, dah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.